Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 SMP Khadijah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Pak Ali akan menyampaikan materi berikutnya, masih dengan tema Khulafaur Rasyidun, yaitu para pengganti Rasulullah SAW sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan juga sebagai pemimpinnya umat Islam yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi kali ini kita akan menuju ke khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Untuk pencapaian tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, ya, kalau kompetensi dasarnya adalah sama dengan yang kemarin, memahami sejarah perjuangan dan kepribadian Khulafaur Rasyidin atau Rasyidun. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan sejarah kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang kedua, menjelaskan karakter yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Yang ketiga, menyebutkan prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh Umar bin Khattab selama masa pemerintahannya. Langsung saja untuk ini kita persepsi dulu tentang materi yang lalu, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafa atau Abi Quhafa. Selisih usianya dengan Nabi yaitu kurang lebih 2 tahun 1 bulan, ya. Jadi lebih tua Nabi daripada Abu Bakar, selisihnya 2 tahun 1 bulan kurang lebih. Kemudian beliau diberi gelar oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan gelar As-Siddiq, yang artinya orang yang benar, karena beliau telah membenarkan perkataan dan penjelasan Nabi terkait peristiwa besar yang bernama peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian beliau Abu Bakar memiliki karakter bijaksana dan tegas, anak-anak. Selain itu juga beliau adalah seorang yang dermawan dan juga loyal. Dermawan itu suka, ya, membagikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di seluruh harta kekayaannya itu diberikan kepada Nabi untuk kepentingan dakwah Islam. Dan beliau juga loyal. Loyal artinya setia, ya. Meskipun dicerca, dicela, dicemooh, bahkan diancam atau diancam oleh orang kafir Quraisy, tapi beliau tetap setia kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau juga termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam. Beliau Abu Bakar menjadi khalifah melalui musyawarah mufakat. Di musyawarah mufakatnya kaum Muhajirin dan Ansor, beliau dibaiat oleh Umar bin Khattab maksudnya, juga Sa'ad bin Ubadah dan umat Islam seluruhnya atas usul dari Umar bin Khattab. Jadi dalam musyawarah mufakat ini ada beberapa orang yang dicalonkan, termasuk di dalamnya adalah Abu Bakar, kemudian ada Sa'ad bin Ubadah, ya. Tapi umat Islam sepakat bahwa Abu Bakar lah yang pantas menjadi khalifah, dan dibaiat oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Kemudian beliau menjabat khalifah kurang lebih selama 2 tahun. Jadi dari tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 Masehi sampai 634 Masehi. Prestasi-prestasi yang telah dicapainya adalah: 1, memerangi kelompok pembangkang. Ini yang kemarin di buku PAI itu ada 3, itu terangkum dalam 1 poin ini, ya anak-anak. Jadi nanti ada 2 lagi tambahan dari Pak Ali. Ya, memerangi kelompok pembangkang, yaitu kaum murtad, kaum yang tidak mau lagi membayar zakat, dan ada pula yang mengaku dirinya sebagai
nabi. Contohnya siapa? Namanya Musailama Al-Kadzab. Musailama Al-Kadzab macanya. Bukan Al-Kadzab tapi Musailama Al-Kadzab. Kemudian yang kedua, melakukan pengumpulan Al-Qur'an atau kodifikasi mushaf Al-Qur'an atas usul Umar bin Khattab. Ini setelah terjadi gugurnya 70 hufat orang yang hafal Al-Qur'an dalam peperangan, sehingga diusulkan oleh Umar bin Khattab untuk melakukan pengumpulan Al-Qur'an. Yang ketiga adalah memperluas wilayah Islam hingga Syria, Hiro, Ambar, Daumatul Jandal dan Fars. Oke, berikutnya anak-anak kita belajar profil Umar bin Khattab. Beliau adalah seorang yang memiliki karakter tegas dan pemberani. Ya. Beliau adalah memiliki karakter tegas dan pemberani. Umar bin Khattab lahir pada 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi dan yang mana termasuk salah satu rumpun dari suku Quraisy. Kemudian beliau memiliki fisik yang tinggi, besar dan memiliki karakter yang tegas sehingga disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Beliau juga seorang pemberani dan sering menyelesaikan peperangan yang terjadi di zaman jahiliyah, zaman sebelum Islam itu dibawa oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi. Beliau Umar bin Khattab masuk Islam dengan cara bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW setelah membaca awal surat Toha dari lembaran mushaf yang diberikan oleh adiknya yang bernama Fatimah yang lebih dahulu masuk Islam. Berikutnya, setelah masuk Islam, sikap keras dan kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW serta umat Islam semuanya mulai berubah menjadi sikap yang lemah lembut, kemudian tumbuh kecintaannya kepada Nabi dan juga Islam. Sebaliknya malah sikap tegas dan keras itu tetap ditunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Jadi beliau saat menjadi Muslim itu menjadi pembela utamanya Nabi Muhammad SAW dan umat Islam pada umumnya dari apa? Dari gangguan kafir Quraisy, sehingga umat Islam semakin kuat dan disegani pada saat itu. Berikutnya Nabi Muhammad SAW memberi gelar kepadanya dengan gelar Al-Faruq. Ingat-ingat ya, gelarnya adalah Al-Faruq yang artinya pembeda, orang yang membeda, sang pembeda. Pembeda dari apa? Dari kebenaran dan kebatilan. Jadi beliau bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil, ya, mana yang hak dan mana yang salah. Berikutnya kepemimpinan Umar bin Khattab yang terjadi pada tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau 634 Masehi sampai 644 Masehi. Ya, Umar bin Khattab menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau bertepatan tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Jadi beliau memimpin kurang lebih selama 10 tahun. Nah, kemudian pengangkatan Umar bin Khattab ini menjadi khalifah atas penunjukan dari Abu Bakar As-Siddiq yang ditawarkan kepada kaum Muhajirin dan Ansor pada saat itu. Mereka kaum Muhajirin dan Ansor ini setuju atas penunjukan Abu Bakar, kemudian disetujui oleh umat Islam secara serempak, sehingga mereka secara ramai-ramai membaiat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Meskipun atas dasar penunjukan Abu Bakar, ya, tapi yang membaiat Umar bin Khattab ini sebagai khalifah adalah
umat Islam semuanya. Jadi melalui kebersamaan. Kemudian Umar bin Khattab meninggal dunia karena dibunuh oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah pada hari Rabu 4 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Beliau ditusuk dengan pisau saat beliau melaksanakan sholat. Ya. Jadi beliau wafat pada hari Rabu 25 Dzulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi, dan ini juga menjadi akhir pemerintahan daripada Umar bin Khattab. Berikutnya adalah prestasi Umar bin Khattab. Ya. Prestasinya Umar bin Khattab, Umar memangku jabatan khalifah dengan wasiat daripada Abu Bakar dan disetujui oleh kaum muslimin. Dia mulai menjabat khalifah pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Kurang lebih menjabat selama 10 tahun. Selama menjalankan pemerintahan ini beliau sangat bertanggung jawab, sehingga beliau menorehkan beberapa prestasi. Di antaranya adalah melakukan perluasan wilayah Islam di berbagai negara. Contohnya ada di Persia, kemudian negara Syria, negara Mesir, Palestina, dan juga Jazirah Arab. Kemudian yang kedua adalah beliau juga berprestasi dalam mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan dengan cara apa? Membentuk Baitul Mal. Jadi pembentukan awal Baitul Mal itu pada masanya Umar bin Khattab, dan juga dibentuk Dewan Perang. Berikutnya adalah menetapkan kalender Hijriah. Jadi beliau berprestasi dalam menetapkan kalender Hijriah yang ditetapkan mulainya itu pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi tahun di mana Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu ditetapkan sebagai kalender Hijriah. Makanya kita selama ini kan tahunya bahwa antara tahun Masehi dan tahun Hijriah itu berbeda. Nah, itu di situ perbedaannya. Jadi tahun Hijriah itu dimulai saat Nabi melakukan hijrah, pindah dari kota Mekah menuju ke Madinah. Itulah disebut tahun atau kalender Hijriah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti bisa diulang-ulang kembali videonya ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.